Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirannya mama-mama cantik, Bu Umi selaku yayasan, dan Mbak Tia selaku kepala sekolah TKIT Bina Insani, dan teman-teman rekan guru sejauh. Pada kesempatan ini perkenalkan saya mau menyampaikan program mengenai gerakan literasi anak usia dini. Latar belakangnya adalah karena minat baca pelajar Indonesia itu sangat rendah. Menurut data, Indonesia itu peringkat negara minat bacanya termasuk yang terendah karena di urutan yang ke-60. Kami sebagai pendidik itu prihatin ya Bu, karena minat baca itu bisa ditumbuhkan dari kecil gitu. Kami setting supaya anak-anak tertarik untuk mengunjungi di pojok baca itu untuk melakukan kegiatan literasi. Ada permainannya juga yang intinya stimulus untuk membaca dan menulis. Upayanya kami mengganti buku, kemudian dari kami juga men-setting ulang supaya menarik buat anak-anak. Kerjasamanya orang tua untuk membiarkan juga kegiatan literasi ini di rumah. Jadi melalui kegiatan membaca bersama orang tua, membaca buku bersama orang tua. Mungkin untuk orang tua yang sibuk bisa dilakukan 1 minggu sekali, waktu libur hari Sabtu atau Minggu. Kemudian nanti di sekolah anak bisa menceritakan ke guru mungkin. Jadi tujuan kegiatan literasi anak usia dini ini adalah meningkatkan aspek perkembangan bahasa anak usia dini, yaitu reseptif, menyimak. Ketika orang tua membacakan buku, anak menyimak. Kemudian ekspresif, anak bisa menceritakan kembali apa yang dia tahu dari buku yang dibacakan orang tuanya. Hal ini bisa diceritakan ke mungkin orang-orang yang di rumah atau di sekolah. Misalnya di sekolah kemarin siapa yang membaca buku waktu liburan di rumah, gitu, saya gitu, terus cerita sama gurunya, otomatis anak itu mengungkapkan apa yang diketahuinya atau bahasa ekspresif. Kemudian memperkaya pembendaharaan kata anak. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja otak anak. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi, karena ketika dibacakan buku otomatis anak mendengarkan dan mengingat cerita yang. Strateginya adalah menjalin kerjasama dengan orang tua melalui kegiatan membaca buku bersama orang tua di rumah yang dilakukan seminggu sekali. Menumbuhkan sejak usia dini. Dan ini ke depan jangan perlu kemudian dari kami yang dari yayasan mendukung program ini. Pojok literasi tadi yang disampaikan oleh Pak Nes itu mesti ada di semua kelas, gitu ya. Jadi insya Allah ke depan memang untuk TK kita akan menstandarkan ruang kelas. Jadi ruang kelasnya cukup lebar ya. Yang belakang pun nanti insya Allah kita buka ruangannya. Jadi ruangannya 2 kelas jadi 1 ruangan, sehingga memungkinkan untuk kemudian pojok baca itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga muncul minat baca anak itu menjadi lebih minat baca anak menjadi lebih baik gitu ya. Dan tentunya ini ide yang bagus seperti ini perlu didukung oleh semuanya ya. Artinya teman-teman guru semuanya juga harus punya apa namanya istilahnya greget yang sama dengan Wates untuk menghidupkan pojok baca. Tentu saja bisa sangat bervariatif gitu kan, masing-masing memberikan ide-ide yang terbaik ya untuk kegiatan ini. Dan mungkin nanti ke depan juga perlu barangkali memang kalau diperlukan mungkin kerjasama dengan pihak lain untuk baik untuk koleksi buku atau yang lain, mungkin nanti bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Tapi intinya
mendukung gerakan literasi anak usia dini ini, karena ini gerakan yang positif dan pemerintah juga terus ini program ini sedang digiatkan gitu ya Bapak ya. Itu Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Umi selaku yayasan sudah mendukung kami. Semoga dari wali murid juga ikut ya Bu juga. Dari guru kami sempat kemarin berevaluasi ya Bu Anjarnya. Kenapa kok anak-anak nggak mengunjungi ke pojok-pojok kelas, terus kemudian desain ulang dan mengganti bukunya secara berkala. Ketika diganti memang ada perbedaan. Jadi anak punya pengetahuan lebih bisa kemudian di sekolah disampaikan. Aku kemarin baca ini loh, atau aku kemarin dibacakan ini loh sama bunda. Karena memang anak usia PAUD ini kalau dilepas baca sendiri masih susah, belum bisa. Jadi di sini peran kita sebagai orang tua, baik guru maupun orang tua di rumah tetap membacakan mungkin poin-poin utama, misalnya kayak yang kemarin tema batik itu mungkin dicarikan kata batik itu berulang, mungkin kita carikan ini loh yang batik, banyak kata dalam buku itu tapi kita fokus pada batiknya. Setelah kita bacakan, anak ditanyain atau bagaimana gitu feedback dari yang kita bacakan, terus kita lihat ke bukunya, mungkin kalau ada bukunya atau kalau pakai lembaran pimpinan itu kata batik yang mana ya nak gitu, mungkin di situ satu gitu bagian dari literasinya anak. Terima kasih Bu Ayu. Tadi waktu disampaikan Bu Umi kita mau naik ke bayangannya ke depan itu bisa mengajak pihak-pihak lain yang untuk bekerjasama ya Bu mendukung program ini. Mungkin bisa dengan perpustakaan wilayah atau perpustakaan daerah, kita menggunakan perpustakaan keliling, kemudian anak TK diajak ke perpustakaan SD juga ya Bu, itu salah satu aset kita juga bisa dimanfaatkan. Begitu. Terima kasih atas waktu. Bu. Terima kasih. Mohon maaf sebenarnya terlambat karena dia ada acara sebelumnya. Jadi ini untuk meningkatkan minat bacanya ya Bu. Jadi jadi sebenarnya yang saya tahu untuk meningkatkan bacanya itu tidak bisa simsalabim. Kalau menurut saya, misalkan kita ingin meningkatkan minat baca anak itu dimulai dari orang tuanya juga dipahami tentang hal ini. Kalau menurut saya, kalau benar-benar kita ingin meningkatkan minat baca anak, orang tuanya itu diajari tentang teknik read or, kemudian nanti di rumahnya bisa diaplikasikan, kemudian nanti di sekolah maka minatnya akan naik Bu. Kalau kita menyediakan buku, mereka kan juga berbisa baca, paling dibolak-balik. Itu kalau misalnya teman-temannya juga nggak terbiasa baca, paling juga ya diabaikan gitu. Tapi kalau dari rumah, orang tuanya juga sudah tahu tentang teknik read aloud itu, mereka dari buku pun ngerti buku ini, buku ini terus dibuka-buka gitu. Kalau seperti itu, kalau mungkin misalkan memang kita benar-benar ingin meningkatkan minat baca, di Semarang ini ada Bu penggiat read aloud, ada yang pengurusnya read aloud. Kalau misalkan memang mau, bisa menghubungi beliau untuk misalkan mengisi tentang pelatihan read aloud untuk wali murid kayak gitu. Diperkenalkan apa itu read aloud, bagaimana tekniknya. Nah kemudian di rumah berarti mungkin di orang tuanya itu menyediakan read aloud itu nggak lama kok. Sehari itu cukup dengan 15 menit. Tapi orang yang benar-benar jadi ya Bu, jadi orang yang benar-benar bisa menerapkan read aloud itu, walaupun dia nggak ngajari anak membaca, anak itu akan bisa membaca umur 5 tahun setelah dia menghabiskan 1000 buku. 1000 buku itu nggak harus kita punya 1000 buku, tidak. Satu buku dibaca 10 kali, 20 kali, sampai anak-anak umur 5 tahun berarti misalkan punya 50 buku, berarti satu buku dibaca 20 kali, itu akan meningkatkan anak cepat bisa baca dan membuat anak itu fun gitu. Karena dia sudah terbiasa, membaca itu menyenangkan, ceritanya itu juga menarik. Terus yang tidak kalah menarik, read aloud itu membuat anak
memahami apa yang dia baca. Karena tidak sedikit juga anak bisa membaca, tapi yang seadanya tak paham apa yang dia baca. Jadi misalnya anak ngomong itu bisa baca apa ya, soal cerita gitu, tapi maksudnya koyo itu bisa jadi apa namanya, karena kurang distimulasi dengan teknologi itu. Teknologi itu insya Allah juga akan meningkatkan pemahaman terhadap apa yang dibaca. Begitu Bu, mohon maaf ada lebar karena sejak kecil dulu memang sudah ini saya dengar pada Allah. Jadi saya apresiasi dengan misalnya ketika memang ingin meningkatkan minat baca anak. Oke, terima kasih Mama Konita. Ya, kalau itu sebenarnya sudah kita kenal ya Bu. Waktu masa pandemi itu kita pernah ya Bu menggerakkan itu untuk anak-anak. Kemudian untuk yang setelah masa pandemi ini di awal tema biasanya kita sepakat ada buku bacaan ya Bu. Kita sampaikan ke anak untuk pengetahuan tema awal. Ada lagi? Ayah, Bu ya, mau disampaikan? Langsung aja Bu. Jadi pengalaman saya pribadi gitu ya. Waktu di Perpustakaan Nasional Jakarta itu tiap bulan itu selalu ada permainan atau tema untuk anak-anak datang ke perpustakaan hanya untuk dia baca buku di situ. Mungkin itu trik dan tipsnya bisa dicoba di Bina Insani khususnya. Jadi temanya itu beragam Bu, dari mulai dolanan Jawa, terus yang kedua itu kalau nggak salah laut, temanya laut dan hewan-hewan laut itu. Jadi mereka itu bikin biar perpustakaannya itu ramai seperti itu. Mungkin dari Bina Insani bisa pakai cara seperti itu. Kalau yang kedua itu Bu, kalau misalnya pengalaman saya pribadi itu kan tadi Ibu itu kan teori ya Bu, maksudnya dalam artian ada teorinya lalu dijalankan. Kalau saya memang dijalankan sendiri gitu. Maksudnya pengalaman pribadi itu sih, kalau itu dari belum lain kalau Bu, saya sering membacakan tapi memang tidak langsung bisa menyerap ini apa. Mau dikasih buku aja dia pasti disobek-sobek ya kan Bu, dipegang terus dibuang. Saya berpikiran katanya minat baca gitu ya Bu. Terus kok si anak malah kayaknya nggak suka gitu dengan literasi yang saya coba itu stimulusnya. Ternyata memang tidak langsung. Jadi umur 3 tahun itu dia mulai ada, saya lihat sendiri tuh mulai ada minat bacanya tuh setelah 3 tahun saya stimulus itu. Jadi nggak langsung, jadi dia langsung suka baca, langsung milih buku gitu. Ternyata memang harus di rumah juga harus, ibunya juga harus ngerti. Misalnya kalau dia mau baca harus ikutin. Di sekolah alhamdulillah Bina Insani bisa memfasilitasi itu dan saya acungin jempol. Saya keren banget. Terima kasih Bu. Terima kasih Mama. Kemarin sempat bikin RPTM yang 1 minggu itu bukunya ini gitu, tapi bukunya online ya Bu. Jadi nanti insya Allah bisa disampaikan ke orang tua, karena untuk buku yang benar-benar fisik nanti kalau dibaca bareng-bareng itu kan jumlahnya nggak mencukupi untuk semuanya. Iya. Ada lagi Mama mau disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih waktunya kepada Mama dan Bu Umi, Sahabat Yayasan, Bu Ika, Sahabat Kepala Sekolah, dan teman-teman guru semua sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.